Organisasi hitam yang dipimpin Han Feng telah menyerang. Peperangan besar telah pecah antara kelompok ketua pertama dan kelompok Han Feng. Ketua pertama yang berada di level Dojong dia disibukkan oleh dua orang bersaudara yaitu Master Gold dan Silver, yang membuat Han Feng dan kelompok tersisa mencoba menyerang para ketua yang menyegel. Perang besar sekarang pecah antara dua kelompok itu. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Dia bertanya kepada gurunya, apakah kita akan membantu? Guru Xiaoyan berkata, Xiaoyan, jangan dulu, kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kita harus berfokus kepada inti api merah. Xiaoyan dan gurunya akan melihat waktu yang tepat. Xiaoyan berniat berpindah tempat, ke tempat yang lebih aman agar tidak ketahuan oleh orang-orang yang sedang bertarung. Namun sayang, ketika Xiaoyan berpindah dia terlihat oleh salah satu orang dari organisasi hitam. Orang itu tidak lain, dia adalah Fan Lao, ketua sekte darah. Fan Lao dia mengetahui cahaya biru barusan. Ketika anaknya meninggal, dia mengambil darah anaknya. Dia melihat sosok bayang biru yang telah menghabisi anaknya. Tentu saja, Fan Lao dia sangat murka. Orang yang telah menghabisi anaknya ternyata ada di tempat ini. Dia pernah berjanji kepada anaknya bahwa dia akan membalas 10 kali lipat apa yang diterima anaknya. Akhirnya Fan Lao dengan kecepatan tinggi dia langsung menuju kepada sosok yang memiliki cahaya biru itu. Fan Lao dia langsung menggunakan sayap merahnya menuju ke arah Xiaoyan. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Dia yang melihat salah satu orang dari Black Corner itu menuju ke arahnya. Xiaoyan pun segera bergegas untuk menjauhi tempat tersebut. Namun ternyata kecepatan Xiaoyan mampu dikejar oleh Fan Lao yang berada di tingkat Dohuang. Tiba-tiba Fan Lao sudah berada di atas kepala Xiaoyan. Tanpa ragu dan sedikit dan tanpa kasihan, Fan Lao yang sangat marah anaknya telah dihabisi. Dia pun langsung mencoba menghajar Xiaoyan. Serangan merah darah langsung muncul di berbagai arah mencoba menyerang Xiaoyan. Namun untung saja Xiaoyan ternyata menggunakan teknik 3000 kilat dan menjadi sebuah bayangan. Xiaoyan pun telah menghilang dari tempat tersebut. Tentu saja Fan Lao yang melihat teknik 3000 kilat. Dia pun sekarang benar-benar yakin orang yang ada di depannya adalah orang yang telah membunuh anaknya. Karena sebelumnya gerakan 3000 kilat itu adalah milik anaknya. Namun sekarang dia kehilangan gerakan 3000 kilat dan anaknya meninggal. Sudah pasti orang itulah yang telah menghabisi anaknya. Membuat amarah Fan Lao pun semakin memuncak. Fan Lao mengatakan, aku telah menemukan siapa yang telah menghabisi putraku, yang bernama Fan Ling. Aku tidak akan memaafkanmu, pasti aku akan membalas 10 kali lipat apa yang telah kau lakukan. Kemudian Xiaoyan berkata dengan tersenyum. Kemudian di saat persamaan akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi di dalam tubuhnya. Api surgawi itu telah menyelimuti Xiaoyan. Cerita berpindah kepada Fan Lao. Dia mengatakan, ternyata kamu memiliki api surgawi, namun itu percuma saja. Api surgawimu tak akan menang melawan seseorang yang berlevel Dohuang. Pertarungan sang metik glory Xiaoyan disaksikan para siswa akademi yang berada agak jauh. Walaupun mereka tidak melihat dengan jelas, tapi mereka bisa merasakan bahwa itu adalah Xiaoyan membantu para ketua dalam pertempuran tersebut. Dengan begitu reputasi Xiaoyan saat ini jelas mengalahkan Lin Suya, Liu Qing dan yang lainnya. Mereka yang selama bertahun-tahun berlatih di akademi jelas memiliki rasa ingin melindungi tempat ini. Namun mereka memiliki keterbatasan terbang dan lainnya. Ditambah mungkin bisa jadi mereka jadi beban, membuat mereka hanya bisa mendukung dari kejauhan. Teriakan semangat pun bergema di langit. Ayo berjuanglah Xiaoyan. Teriakan itu membuat Fan Lao seketika menoleh. Dia berkata kepada Xiaoyan bahwa hari ini ia akan mengakhiri reputasi Xiaoyan di mata para siswa akademi. Fan Lao pun segera mengeluarkan dokinya yang sangat besar. Namun tiba-tiba serangan angin menyerbu di depan Fan Lao, dan satu sosok muncul naik ke langit dan berada di samping Xiaoyan, yang tidak lain itu Jian bocil kematian. Dia berkata kepada Xiaoyan, kenapa kamu bertarung sendiri? Jika kamu mati, maka siapakah orang yang akan memurnikan obat untukku lagi? Di sisi lain Fan Lao terkejut melihat tubuh mungil dan wajah manis gadis kecil itu. Dia berkata, hei bocil, lebih baik kamu pergi sebelum kau kuhajar juga. Namun Fan Lao masa bodoh, dia tidak punya waktu untuk berbasa-basi, dan Fan Lao bersiap melakukan serangan lagi.